Nah di hari itu kalau pertama-tama kita nginep itu kita masih bertiga bang. Saya, teman saya sama ada satu orang itu dari toko orang, dari toko apa sih, toko lain datang kayak ikut nginep gitu. Kita bertiga tuh, gue masih ingat di situ gue ngedenger waktu tidur, denger suara kereta kenceng. Pertama kayak suara apa sih, tetesan air kan? Terus kayak suara yang, terus ada suara kayak cewek. Dia melayang bang. Pas gue bangun bang, gue bangun kan. Gue lihat apa? Pocong 3 meter ini bang itu. Terus ada lagi kayak suara ketawa dari kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Nah, jadi narasumber kita kali ini mau cerita tentang pengalaman beliau ketika bekerja di salah satu minimarket di daerah Raya Bogor. Jadi langsung kita sapa dulu. Di samping gue udah ada Bang Gilang. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya ditanya nih. Ini kayak agak wanita ya. Aduh. Saya hampir mau manggil Mbak gitu. Jadi pengalaman di minimarket ini gimana nih Bang? Oh, jadi gini bang, itu waktu tahun 2000, saya kan masuk ke minimarket itu tahun 2016. 2016? Nah, iya, awal-awal sih kayak biasa aja. Kayak, ya normal lah, gimana sih kerja di minimarket, nggak ada kayak gangguan. Palingan, ya cuma cerita-cerita senior aja sih. Tapi, semuanya itu bermulanya itu gara-gara kita itu diwajibin untuk menginap di toko. Wajib nginep. Karena waktu itu emang lagi banyak perampokan, kayak apa sih, pembobolan kayak gitu. Jadi kita itu diwajibin nginep untuk ngejagain apa itu. Nah, sedangkan si tempat itu, si toko itu nggak pernah adanya yang nginep dulu itu, nggak ada. Semua paling kelar, mau jam berapa pulang. Nah, akhirnya kita menginap di situ, udah mulai tuh banyak kayak akhirnya si makhluk-makhluk ini yang penunggu sini itu memunculkan dirinya. Eksistensinya ditunjukkan ya. Iya. Oke, nah ditandu cerita nih Bang. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Langsung aja mampir ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti tim kita ngehubungin kalian. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Gilang. Jadi waktu itu tahun 2016 itu baru banget kayak lulus sekolah, kayak nyari-nyari kerjaan. Emang dari saya tuh lulusnya SMA kebetulan. Terus nyari kerja ke pabrik itu agak susah bang. Akhirnya gue bikin lamaran, ngelamar ke beberapa kayak minimarket gitu bang. Gue udah kepanggil pertama itu ke satu minimarket, tapi bukan gak keterima, tapi sebenarnya keterima, tapi gak ada tempat kata dia, belum ada yang keluar. Terus akhirnya ke salah satu minimarket ini gue diterima dan gue akhirnya kerja di salah satu toko di Raya Bogor KM ini. Nah udah lama gue tuh pertama kerja ya biasa aja namanya toko, tapi pertama gue kerja aja gue ngerasa ini toko udah kayak apa ya, kayak udah suasananya tuh beda. Terutama di bagian belakang sih, kalau depan ya namanya toko sama aja kayak gitu, tapi pas di belakang gue kan keluar ke belakang nih, emang hawa-hawanya udah agak beda bang, kayak agak lembab gimana gitu. Nah di situ gue sebenarnya sih biasa aja, karena kita emang kebanyakan shift pagi, shift malam, tapi tetap aja kita itu pulang, nggak ada yang namanya nginep-nginepan. Akhirnya suatu saat tuh berjalannya waktu, kalau nggak salah itu 1 tahun lah setelah saya udah 1 tahun, udah termasuknya udah agak senior lah gitu. 1 tahun kerja di situ itu sebenarnya biasa aja sih. Kalau saya palingan kita
ngedengar kayak cerita-cerita dari senior aja, kayak ada yang pernah gini nih, gue malam misalnya di waktu waktu kerja ada yang pelanggan gitu lewat tapi ternyata kan kayak gitu nggak ada orang gitu, atau pas lagi mau tutup kayak ada yang gutok-gutok kayak selasar kayak gitu, kayak cerita-cerita biasa aja, tapi itu kan nggak umum lah, nggak terlalu kayak biasa aja, kayak wah itu mah cuma kayak tahu bener tahu kagak gitu. Nah gitu di situ akhirnya suatu waktu tuh ditentuin bahwa si toko ini harus diinepin, wajib, dalam tanda kutip wajib. Jadi saya itu satu toko 5 orang, 2 cewek, kasir sama pejabat cewek, terus saya, kepala toko sama temen saya. Sedangkan kalau cewek itu nggak wajib buat nginep, kalau cowok wajib. Dan saya itu gantian nginep antara saya sama teman saya. Jadi misal hari ini saya nginep, ntar besoknya teman saya, ntar besoknya saya lagi, kayak gitu, Bang. Selang-seling. Nah, waktu pertama kali nginep sih kayak nggak ada hal-hal yang aneh gitu, Bang. Nggak ada yang kejadian apa gitu. Cuma rasa takut sih ada. Soalnya waktu itu banyak sekali kayak kejadian kayak toko kebobolan, kayak ada yang maling lah gitu, ngerampok kayak gitu. Jadi emang agak was-was sih, takut dalam tanda kutip, bukan takut makhluk gaib, tapi takutnya itu ya takut dibegal gitu, kayak dirampok gitu, takut. Lebih serem orang ya daripada setan ya. Serem awalnya itu saya kan, kalau toko saya ini posisinya gini, Bang. Tokonya jadi kayak area ini sales, terus di depannya itu kita itu kalau mau tutup nih, Bang, kita tutup pertama yang bersih, terus yang tutup ya. Terus kedua yang kaca, tutup juga tuh di borgo. Yang kaca tuh yang pintu kaca. Terus ketiga itu pintu menuju area belakang tuh, ke area gudang, ke area kantor tuh kunci juga. Dan terakhir itu kunci kemes. Jadi itu ada berapa tuh? Berapa pintu tuh? Kalau kita seandainya misalnya ada sebuah kebakaran itu susah banget. Buat keluar itu susah, itu kuncinya aja udah kayak rame gitu. Nah di hari itu kalau pertama-tama kita nginep itu kita masih bertiga, Bang. Saya, teman saya, sama ada satu orang itu dari toko toko lain datang kayak ikut nginep gitu. Kita bertiga tuh hari itu udah lama sih, awalnya kan saya sendiri, ntar teman saya, tapi itu belum ada kejadian hal aneh gitu. Habis kerja kita langsung tidur, bangun pagi subuh gitu, langsung buka-buka gitu. Nah di hari itu teman saya ada yang nginep 3 orang, saya, teman saya, dan si orang toko lain ini. Jadi emang bertiga nih, teman saya bilang ya udah deh gue ikut nginep gitu, soalnya gue besok si pagi gitu. Udah kita bertiga nginep. Nah kita biasa aja tuh. Yang aneh itu sama teman saya nih sebenarnya. Dia setiap tidur, dia kadang gini, Bang, tidur bangun, matanya melotot. Terus dia gini, jongkok, terus loncat-loncat, Bang. Itu teman saya yang satu lagi sampai kayak, kenapa sih ini? Kenapa sih? Kata gua, mungkin dia ngelindur. Gitu. Itu sering banget, Bang. Sampai jadi kebiasaan, kita sampai nggak takut lagi. Sampai sekarang pun gue nggak tahu dia itu kenapa, kalau kayak gitu nggak tahu gue itu. Maksudnya ada sejarah apa nggak tahu gue. Nah di malam itu dia kayak gitu lagi. Nginep, teman saya ketakutan. Udah biarin. Tiba-tiba dia kayak sadar sendiri, tidur lagi, biasa lagi. Nah di malam itu gue juga tidur nih, udah mulai tidur. Tapi gue masih ingat di situ gue ngedenger waktu tidur, ngedenger suara kereta kenceng banget. Pokoknya sampai dari jauh ke deket ke telinga itu kayak ngedengung gitu suara kereta. Sampai saya bangun, tapi saya nggak bisa gerak badan. Kayak, kenapa? Terus saya nengok, jadi kayak meja itu ada kacanya, kaca langsung ke arah dapur. Jadi saya ngedenger dari kamar mandi tuh, pertama kayak suara tetesan air tuh. Terus kayak suara orang jalan. Terus ada suara kayak cewek. Dia ngelayang, Bang. Sumpah itu ngelayang. Gue masih ingat dia pakai gaun. Bajunya itu hitam. Kayak gaun gitu. Terus motif bunga-bunga. Dia dengan muka kayak kaku gitu.
nengok ke arah jendela gue. Ini misalnya ini jendela, ini saya lagi tidur nih. Tapi saya ngeliatin dia. Dia langsung nengok, masuk bang ke kamar. Dia cuma kayak sambil kayak merintih apa gimana gitu, saking ada suaranya gitu merintih. Liatin saya, liatin teman saya, liatin teman saya lagi, balik badan, langsung layang lagi, pergi lagi ke tempat awal. Itu di situ kayak langsung apa ya gitu, sampai kaget saya itu gak bisa gerak, sampai merem juga, entah kenapa saya merem juga masih kebayang itu sosok. Dan di situ bangun jam pokoknya sekitar udah subuh jam 4-an, saya bangunin teman saya gak mau bangun, kayak apa sih gitu, udah merinding ya, bodo amat, masih bertiga masih berani, ya udah tidur aja gitu. Bangun jam 5 tuh udah buka-buka. Besoknya saya cerita sama teman saya kayak, malam gue gini, tapi mereka kayak gak percaya gitu bang, mungkin kayak lu mimpi kali kayak gini. Ya udah sih, ya mungkin iya kali gue karena gue kecapean terus mimpi, mungkin itu yang terjadi. Gue awalnya ya udah dah. Nah akhirnya gak lama kemudian itu kan tetap tuh wajib nginep sampai saya dengar tuh toko-toko lain ada yang kebobolan ya, jadi makin gencar tuh kayak udah pokoknya hari ini harus nginep nih. Tetap kan harusnya saya sama kepala toko saya, Pak, ini lu temenin dong. Ya udah lu sendiri aja, gue balik kan gue punya bini gitu dia. Ya udah oke. Nginep sendiri. Aduh. Nah di malam itu gue sendiri, gue kan orangnya ini ya, apa sih kadang nanti aja kalau beres kan kita itu harus ada passing out. Passing out itu kayak ngerapihin barang nih. Kalau nggak ngisi dirapihin nih biar kelihatan rapi, nggak bolong-bolong kayak gitu. Ya gue kadang gue males nih, ya udah pas tutup aja passing out-nya, soalnya kalau buka gue passing out ntar ada yang ngambil lagi gitu, capek gitu ntar ngeceknya. Ya udah tutup gue sendiri, gue kunci tuh masih kunci area depan doang, gue masih di area sales buat kayak nata-nata gitu untuk passing out. Gue passing out sambil jalan kan gini ya, sambil minggir. Kok ada yang hitam-hitam di atas? Di atas kan ada kan, di atas kayak rak gitu. Hitam-hitam bulat bang. Gue nengok nggak ada lah. Itu apaan gitu? Aduh udah biarin. Gue passing out lagi, gue jalan lagi. Kayak ada yang lewat bang. Dia gitu di area sales gini amat ya. Sampai saya langsung ke area ini area apa sih kasir. Saya lihat tuh di atas tuh CCTV, kan ada tuh CCTV gitu. Saya liatin, langsung merinding tuh bang, Di situ, ada yang lewat lagi gitu, kayak hitam bang. Apa mungkin kesalahan ya? CCTV kan namanya CCTV kayak gitu kadang agak burik bang gitu ya, agak kayak hitam-hitam gimana gitu kan, kayak apa binatang kadang kan takutnya ada misalnya kayak laler gitu lewat kayak bayangan itu. Tapi ini aneh ini kayak cepet gitu. Kalau biarin aja dah, biarin. Akhirnya gue masuk ke mes, gue tidur ngedenger lagi suara ini bang, suara kereta. Saya bangun ada di posisi kamar mandi bang. Jadi saya itu seakan-akan bangun ada di kamar mandi. Dan saya ngelihat dari sela-sela kamar mandi itu keluar kayak darah bang, dari WC keluar darah. Jadi si dindingnya itu kayak banyak ngeluarin darah. Terus sampai kaget saya kebangun, ternyata mimpi bang. Mimpi kaget. Dalam mimpi itu kayak abis mimpi itu kayak langsung badannya itu merinding semua kayak aduh gimana nih. Untungnya di situ ada ini bang, ada kayak jadi ada kasur lantai itu ada dua kasur lantai itu, ingat ya masa warna biru warna merah. Yang satu kasur lantai lagi gue jadiin selimut bang. Gue nutup, gue udah pengen cepet pagi udah tuh pagi biasa lagi. Tapi saya kadang tanya sama temen-temen saya yang kerja di situ kan, kalau yang lainnya mah kan kalau cewek-cewek gak pernah nginep juga ya, tapi kalau kepala toko nginep. Terus saya tanya nih yang temen saya yang sering nginep kayak gitu, lu ini gak sih sering lu lihat hal aneh gak? Gue gitu bilang. Kata dia ada, gue mah nggak tahu, gue mah tidur aja emang kebluk orangnya bang. Kalau udah tidur udah ngilang dia. Ya udah sih kata gue, daripada apa sih, tapi nakut-nakutin dia kasihan juga kan. Ya udah sih pendem aja.
Dan akhirnya nggak lama, gua tuh nggak lama. Kemudian kan udah hari berlalu tuh. Terus gak lama tuh hari apa ya? Pokoknya di situ tuh gue pernah kebobolan dulu tuh. Kebobolan ya, bukan kerampokan ya, kebobolan. Kayak apa sih, toko itu ada yang maling. Ya rokok, ngambilin rokok, ngambilin ini tuh kebobolan pertama kali tuh. Kebobolan nih. Untungnya mungkin ada asuransi gitu. Nah habis dari situ tuh kadang gue ngerinya gitu bang. Ngerinya pas lagi gue lagi misalnya nginep, ada yang kebobol, kegap sama gue. Kemudian ditusuk lah bagaimana, nggak mau gue kayak gitu. Ngeri. Makin males kan gue kayak, aduh pak gimana nih pak, pulang aja ya. Gue beberapa kali, jujur aja, beberapa kali setelah kejadian itu gue kadang balik ke toko gue, pak gue balik ya. Kata dia ya udah, lu balik aja tapi pagi-pagi lu datangnya ya biar gak ketahuan. Oh ya udah kayak gitu. Sampai kayak gitu bang. Tapi akhirnya karena kewajiban itu nginep, kadang kan misalnya sekarang gue shift malam nih, kan udah ada 2 shift, 1 shift udah shift, kadang shift malam. Besoknya sih pagi otomatis nginep dong, daripada balik capek gitu. Nah gue nginep lagi bang. Sendirian? Sendiri. Nah di situ gue masih ingat gue tidur pasti ada aja bang. Jadi kisaran gangguannya itu jam 1 jam 2 mungkin. Pokoknya jam segitu udah ada adanya. Sampai gue itu di situ pernah ngedenger kayak suara ngegeram dari gudang. Wow, keluar. Aduh udah kayak gitu gue udah langsung jiper bang. Gue udah males kayak ngelihat apa sih dari mes keluar aja gue males buat ngecek. Itu pasti selimut udah yang apa sih itu udah. Nah besokannya lagi ini nih yang bikin gue agak wah, ada apa sih, kayak ada sesuatu yang janggal nih. Tapi ciri khasnya itu ada suara kereta api, itu yang gue bingung. Tapi di daerah gue itu gimana ya, toko gue di bawahnya itu langsung kayak apa sih, ada kayak jurang gitu tuh, ada rumah-rumah terus ada kuburan. Tapi kalau kita lihat lurus itu kelihatan ada kereta. Memang ada rel kereta? Rel kereta ada. Memang, tapi jauh sih. Tapi kalau kita dari situ nongol itu kelihatan. Kalau dari atas kan gue dulu sering ke atas tuh buat ngebenerin apa gitu. Kelihatan kok sono. Nah di situ di malam itu gue sendiri. Gue di situ udah feeling gak enak nih. Ya gue makan yang banyak biar gue bisa tidur nyenyak gitu. Ya gue makan nih di dapur. Itu udah tahu sendiri kan, jujur aja kan ada 2 ini ya, di toko gue ada 2 kayak WC, yang satu itu nyala, yang satu lagi mati bang. Itu kata senior gue juga, di tempat itu apa sih, di WC itu nggak pernah nyala lampu. Jadi walaupun dibenerin nih mati lagi, dibenerin nih mati lagi. Dan di situ sering orang atau senior atau orang lain gitu, kayak misalnya yang ke situ gitu, ngedenger kayak di situ tuh kayak ada aktivitas dan suara cewek bang. Di situ itu gelap banget. Jadi gue kalau misalnya masak mie ini kan ada dapur langsung ini ya, kayak apa sih, WC 1 WC 2 nih. Nah di ini terang nih, di sini sering kayak si pintunya kan agak ditutup nih bang, suka kebuka. Terus kalau nggak ada suara krek kayak gitu. Gue makanya kalau udah kayak masak mie aja gue sambil nonton YouTube lah, sambil apa lah gitu. Aduh pokoknya kacau lah di situ. Ya gue udah masak mie, gue balik lagi otomatis kan, balik lagi makan tuh, ada TV kecil tuh di mes gue tuh, gue nonton kadang, walaupun gambarnya itu agak gue kayak apa sih, kayak apa tahu itu, burem banget sumpah. Kalau ini kan dulu gue di toko gue gak ada wifi ya, jadi emang kuota agak irit juga gitu, daripada nonton YouTube kan abis, nonton ini aja gak apa-apa gitu, nonton kan abis makan, udah tidur dah kata. Cuma nengok-nengok dulu nih, takut ada kejadiannya bang. Gue nengok-nengok tuh, ketuk belakang, udah dah cek aman-aman. Kunci, ini gudang kunci. Toko, apa sih? Ini tuh apa sih? Bukan toko, maksudnya apa sih, kantor, kunci. Bisa terus saya udah beres semua nih. Aduh udah beres gue. Habis makan udah kayak tidur gue bang. Tidur nggak dengar lagi suara kereta api itu. Langsung pasti dari jauh ngerasa deket banget. Gue bangun melek dikit tuh bang, melek mata. Terus ada suara kayak gini bang, masih ingat, pakai bahasa Sunda. Minta rokok atuh. Minta rokok atuh. Gue lihat ada sosok kepala bapak-bapak
lagi liatin gue sambil ngomong gitu. Tapi di ubin ya. Ubin. Ya di situ kayak gue itu kalau misalnya kayak gitu tuh pasti gue jawab bang. Oh jawab. Gue jawab ini dalam hati tapi ya gue jawab. Kalau mau rokok silahkan ke kasir aja, ambil sepuasnya. Gue gituin bang. Dan ternyata si kepala ini langsung kayak, oh nuhun cina. Oh. Bahasa Sunda, wah nuhun terima kasih katanya. Jawab lagi dia. Jawab ya kayak orang biasa aja, tapi ngelinding dia, gelinding. Jadi gue tidur nih bang. Dia tuh di samping gue kayak gitu, ngelinding. Dan badannya ngikutin. Gue masih ingat pakaiannya ya bang, celana pendek, baju abu-abu, udah. Tapi untungnya gue nggak ngeliat ke atasnya, jadi cuma segini doang gue liatnya. Jadi ini kepala. Terus sampai astagfirullahaladzim. Pas gue bangun bang, gue bangun kan, gue lihat apa? Pocong 3 ngiterin gue bang, itu bangun gue gini bang. Gue bangun ini pocong 3 muterin gue bang. Muterin? Iya kayak ngaclok gitu. 3 muter. Lah, asu itu, buset udah bener-bener tuh. Tapi sambil lama-lama itu ngilang bang, kayak langsung kayak tek ngebias gitu sama cahaya. Sama cahaya lampu kayak gini ngebias ngilang langsung. Gue langsung astagfirullahaladzim bengong. Gue udah gak bisa berkata-kata itu. Oh udah 2 lapis gue bang. Maksudnya dua lapis gue maksudnya. Pertama kan ini kasur lantai, dua-duanya gue tarik, gue jadiin selimut, udah gue ngumpet di situ mau kepanasan, gue diem aja. Gue sambil itu gak bisa tidur gue sampai subuh gue. Pasti. Subuh ngedenger kan subuh suka ada suara ajan, ngaji, baru gue ngaji di situ ya ngaji kayak ajan. Gue baru bangun gue, aduh udah. Gue buka kayak apa sih semuanya cepet-cepet. Gue bener-bener gue keluar dulu gue kayak langsung buka selasar dikit gitu. Buka kayak gue keluar diem nunggu langsung gue nunggu nih atasan gue atau ini kasir gue dateng gitu. Kayak gitu udah aduh gue mau cerita. Terus gue tuh akhirnya gue cerita sama teman gue bang. Gue cerita kayak kok gue gini lihat gini. Dia itu malah ngeyehin bang. Dia gak percaya mau gue cuma kayak ngetawain aja. Dia kayak apaan sih lu cerita kayak gitu. Dia ngetawain aja kayak seakan-akan dia tuh nggak percaya. Gitu. Ya udah, kata gue nggak apa-apa sih. Kata. Gue kan tadinya niatnya curhat doang gitu. Ya udah gue aja kali yang diganggu kayak gitu. Akhirnya di situ gue masih kalau nggak salah itu tuh udah hampir tahun-tahun akhir deh kalau nggak salah. Tahun-tahun akhir gue habis kontrak. Bulan-bulan, tahun-tahun, bulan-bulan akhir gitu. Kontrak kayaknya 5 bulan lagi atau berapa bulan lagi kita. Di situ tuh pernah bang, ada gue sama temen gue itu ini berdua. Kita itu ada sebuah acara apa gitu, kayak bocah-bocah dari toko lain datang itu ulang tahun kepala toko gue kayaknya. Pokoknya mereka ini apa sih pada apa gitu kayak ngiras gitu, nggak tahu. Pokoknya kayak gitu dah, mabok lah gitu. Terus gue sama temen gue tidur di mana ya? Nah, udah di gudang aja yuk. Gue sama temen gue tuh tidur di gudang. Nah si kepala toko entah jam berapa itu mereka udah pada pulang semua, Kayak nyisain 1 orang itu di 2 orang itu satu temen gue sama 1 atasan gue, mantan atasan gue dulunya dia di situ. Tapi kan dipindahin terus dia nginep juga di mes. Gue di gudang, mereka di mes. Gue di gudang tidur sekitar jam berapaan gitu gue lupa. Tiba-tiba ada yang buka gudang, 2 orang. Bangun gitu ya. Bangun. Gue kebangun gitu. Ada sih ini 2 orang siapa sih? Perasaan gak kenal mukanya kan. Bangun. Dia langsung pergi lagi keluar, hilang. Gue bangun, gue tengok. Lah ini bocah masih tidur. Terus gue lihat udah semua dikunci. Jadi cuma kayak ada di mes doang. Tapi sedangkan yang gue lihat itu bukan temen gue yang tidur. 2 orang itu kayak ngebangunin doang. 2 Terus orang? 2 orang ngebangunin gue sama teman gue. Gue sampai bengong itu siapa? Kata gue. Soalnya kan yang itu kita kan jam 4-an mungkin udah dikunci semua loh. Udah dikunci. Terus yang tidur di mes juga mereka berdua doang emang lagi tidur. Jadi dia ngebangunin gue bangun, ini siapa sih kata gue. Mereka pergi, gue langsung ikutin kan siapa sih ngebangunin gitu. Apa dari toko lain? Soalnya gue mukanya nggak apal siapa gitu, dari postur tubuhnya gue nggak apal.
gue lihat ke ini tuh, lihat ke mes, ada yang tidur, tapi itu gue kenal, emang bocah yang sering nginep terus sama mantan atasan gue, soalnya pindah toko dia. Terus kata gue, lah itu yang tadi ngebangunin siapa? Gue tanya sama temen gue, jadi ada kan orang, iya kan ada orang yang bangunin, siapa ya gitu. Lah aneh nih tempat. Aduh, ini kayaknya udah gak beres nih tempat. Semenjak gua nginep malam itu ada aja gangguan, Bang. Sampai di akhirnya gitu, gua kan jaga sendiri di situ. Kejadian-kejadian itu sering terulang, kayak misalnya ada gua misalnya lagi passing out tuh ada yang lewat. Terus kayak ada suara anak kecil di gudang. Itu sering banget suara-suara kayak gitu, sampai akhirnya gue abain kayak gitu. Udah yang gue kerja. Gue masih butuh uang, gue harus kerja kayak gitu. Sampai akhirnya di satu saat gue nginep sendiri itu, benar-benar sendiri. Jadi di malam itu gue emang kayaknya kecapean, gue langsung rebahan aja gitu kayak. Tapi belum bisa tidur, kayak masih megang-megang HP gitu, nonton kayak apa sih main game dulu kan, masih kayak zamannya game game COC apa itu COC ya, game COC kayak gitu. Gue mainin gitu nih. Tiba-tiba gue di gudang ngedenger suara kayak ketawa, tapi suara nenek gitu. Aduh, udah males banget itu, Bang. Akhirnya gue ngedenger suara itu dari arah si office atau kantor, di arah kantor itu, di pintunya kantor itu ada suara kayak gitu, suara wah, pantul. Udah malas kayak ini. Di situ itu gue macuekin, Bang, tapi gue gak bisa tidur tuh, masih udah pakai selimut yang itu, kasur lantai itu gue diem. Terus ada lagi kayak suara ketawa dari kamar mandi. Ini kok saling bersaut gitu. Gue gak ngerti ini, maksudnya emang si tempat ini angker apa gimana? Perasaan dulu gak kayak gini gitu. Dan akhirnya mereka kayak nunjukin kayak, gue ada di sini loh, kayak gitu. Seakan-akan ngomong kayak gitu, Bang. Kayak dari gudang, kayak suara. Pokoknya paling di gudang itu kayak suara harimau, Bang. Kayak suara menggelegar. Itu sering banget gue ngedenger. Akhirnya gue di situ yang paling nyatanya itu suara pintu. Gue nengok dikit, kata gue, aduh apa tuh, gak ada apa-apa tapi, Bang. Ya udah gue tidur dah, pokoknya gue tidur. Akhirnya gue tidur, besoknya nggak ada apa-apa, masih normal gitu. Terus besokannya lagi gue nginep lagi malam, terjadi lagi, Bang. Dan di situ suaranya makin kenceng. Itu suara nenek-nenek ketawa itu benar-benar. Itu dinyata, bukan gue tidur apa mimpi atau ketindih, enggak, itu nyata itu. Kayak suara krek. Akhirnya gue lihat, Bang, ngintip, gue beraniin diri, gue ngintip dikit. Gue ngelihat kayak ada nenek tua pakai pakaian zaman dulu. Gue mungkin spesifiknya gue agak lupa. Pokoknya dia pakai zaman dulu. Rambutnya itu putih. Ininya itu acak-acakan, depannya acak-acakan, tapi belakangnya itu agak disanggul gitu. Terus kukunya itu panjang banget, Bang. Dia lagi gini, gitu di pintu itu, gitu. Gue kayak membeku aja, gue, Bang, gini aja, ini kan ini ya pintu pintu gue mes gue gini aja kayak sampai dalam diri gue itu mungkin ini nyata gak sih, nyata sih gitu, Bang. Kayak gue lihat kayak aduh, itu langsung gue ke dalam, gue tutup pintu mes, gue tutup, gue langsung baca doa, gue langsung tidur, gue, Bang. Itu maksain gue tidur, merem tidur sampai pagi. Gue akhirnya gue pokoknya kita itu kayaknya gue nggak nginep, Bang. Gue langsung balik gitu, kayak gak nginep, gak jaga. Jadi gue misalnya malamnya nginep, besoknya itu shift siang, gue jadi balik tuh. Gue gak gue balik langsung. Bodo amat. Di situ gue udah ngerasa kayak, aduh, ini tempat kok kayak gini. Kok gangguan gak berhenti dari kayak banyak kayak yang lewat-lewat lah, sampai kayak ada suara-suara lah, sampai gue yang ngedenger suara kereta. Itu ciri khas kereta itu. Pasti ada aja gitu. Kalau ada suara kereta itu pasti ada makhluk. Entah itu suara, entah itu orang.
kayak aduh udah males banget. Dan itu bulan-bulan akhir sebelum gue resign. Di puncaknya itu gue ada satu apa sih, mungkin mereka di balik mereka menakuti gue ada satu hikmah yang bikin gue itu mungkin apa sih yang bikin gue selamat dari satu kejadian gede ini, Bang. Jadi malam itu gue dipaksa buat tuh nginep ya. Gue kepala toko gue bilang, gue balik, lu nginep, gak mau tahu lu nginep. Di situ dalam hati pas gue di gudang itu rasanya tuh panas banget. Panas tuh pokoknya gue tiba-tiba jadi emosi. Gue biasanya nganggut aja. Nginep ya. Di situ enggak, gue kayak apaan sih gue pokoknya mau balik. Gue mau balik. Pokoknya seakan-akan ada yang mau ngojok-ngojok gue gitu. Kayak apa sih? Lu harus balik gitu. Gue mau balik. Pokoknya gue sampai marah ke kepala toko. Pokoknya gue mau balik. Ya udah kalau mau nginep lu nginep. Kata gue gitu kan. Kata dia ya udah lu balik aja sih. Seperti biasa tapi pagi lu harus ada. Udah gue balik. Soalnya gue libur besoknya. Gue balik, gue tutup. Dan besoknya itu ada perampokan gede. Bener-bener perampokan gede. Kayaknya kalau misalnya gue nginep di hari itu, gue mungkin lewat. Aduh, meninggal pasti. Soalnya gue lihat dari CCTV aja, mereka itu bocor lidnya, wah panjang-panjang udah. Mereka masuk dari atas kayak gini, Bang. Bolong tuh ke bawah. Mereka kayak apa sih, sampai pakai bawa tabung, Bang. Buat ngebobol kan di tempat gua ada ATM. ATM ini bobol. Dua-duanya tuh ada 2 ATM, dia bobol, terus dia tendang apa sih? Daerah mes tuh dia tendang kayak nyari-nyari gitu sampai dia tendang lagi ke daerah gudang. Kan di gudang ada yang kayak CCTV pel gitu kan, kayak alat CCTV apa gak tahu gua nggak, dia rusak. Terus dia pokoknya semuanya dijar sama dia sampai pergi mereka. Terus di situ gue pagi-pagi ditelepon lagi tidur. Lang, kenapa? Lang, lu ke toko. Pokoknya kan gue lagi libur. Pokoknya ke toko. Udah ke toko gue lihat, wah udah acak-acakan pokoknya. Pokoknya udah, itu mah ini aja sampai apa sih si pintu buat ke tempat belakang aja selasar itu sampai udah kayak dibacok-bacokin, Bang. Pintu itu semua dirusak sama dia. Pokoknya di situ udah rame lah, ada polisi, ada tentara, udah rame semua. Waduh, gue sampai mikir kalau gue sampai ke malam tidur atau nginep, udah gue pasti lewat ini. Soalnya gue lihat dari CCTV kan ada CCTV. Jadi kalau CCTV kita dirusak, tapi masih ada CCTV dari yang bank itu, dari ATM. Dilihat dari situ, gue juga ikut lihat sama polisi kan. Bang, coba lihat ya, dicek, dilihat emang bener-bener itu colitnya aja panjang-panjang. Nah di situ gue kayak, aduh gue udah gak kuat. Gue kayaknya udah nggak mau di sini gitu. Gue nggak mau kerja di sini. Gue masih sayang nyawa kayak gitu. Udah mah gue kena gangguan yang di luar nalar kayak gitu. Aduh, gimana ya? Udah dah, gue resign akhirnya nggak lama kemudian tuh gue udah kerja udah agak males juga sih. Diomelin sama bodo amat. Tapi yang aneh nih, setelah kejadian itu, anehnya itu temen-temen gue itu ngerasain, Bang. Kayak dia misalnya ke gudang nih kan lagi ngedisplay kayak barang-barang dari toko. Dia ketika itu kayak ada serat rambut itu tipis. Kayak apa sih, kayak laba-laba itu kayak gitu. Tapi gak ada sama sekali apa-apa, Bang. Dia sampai bilang ke gue, Lang, kenapa? Coba lu kesini. Kenapa? Gue lewat. Itu kayak ada rambut, Bang. Wah, itu daerah gudang itu. Rambut iya ada, tapi ini mungkin kata gue ini kali apa sih? Rambut apa sih yang laba-laba itu tuh jaring-jaring. Iya, sarang laba-laba. Lu gini-giniin aja, iya gue gini-gini nggak ada. Dia gue lewat itu. Wah, udah ini udah kacau, udah sih kata gue udah sampai segininya mah interaksinya udah biarin aja dah. Sebenarnya setelah itu tuh sebelum gue resign itu masih banyak penampakan, Bang, tapi penampakan yang hampir sama kayak suara. Itu ada setiap malam. Terus suara kayak apa sih kepala itu. Tapi kebanyakan kalau gue lihat kayak siluet kepala itu di area sales, Bang. Kayak misalnya di atas kayak apa sih di atas. Ini misalnya ranjang di atas kayak gitu dia. Kayak gitu. Kayak nol aja gitu. Seakan-akan dia mau ngomong kali. Mungkin pas kebetulan hari itu aja dia mungkin bisa interaksi sama saya, Bang. Kayak mungkin kebetulan apa gimana. Tapi gue ngerasain itu dia itu ada aja di area sales gitu. Si kepala itu. Sampai akhirnya gue mutusin untuk kayak
udah gue kayaknya resign aja deh dari ini, udah gak gue bilang ke Pak toko gue, Pak kayaknya gue udah aja dah katanya, kan harus naik nih kalau misalnya gue nggak resign itu harus naik jadi asisten kepala toko dulu tuh. Gue nggak mau, kata gue ya udah nggak apa-apa, lu alasan aja ke ininya ya apa sih, ke manajernya kalau lu itu mau kuliah. Oh iya pasti ya, udah gue udah bilang. Akhirnya gue cabut dari toko. Dari situ nggak lama dari itu bang, sebulan 2 bulan, temen gue ini yang tadinya dia nggak pernah percaya hal itu datang ke gue bang. Datang main speaknya kayak, Lang gue mau main ke rumah lu, udah sini aja. Dia datang, dia cerita bang, setelah gue itu diganggu kan, gue cabut dong dari toko itu, dia masih di toko itu. Kata dia waktu nginep, gue ngerasain hal yang lu rasain. Pertama, kata dia pernah kayak ngerasa kayak ada suara, kata dia ada suara nenek-nenek itu. Terus suara apa sih, suara cakaran itu di toko, di kantor, kata dia. Dia sampai, kata dia, gua saking gak percayanya, gua sampai samperin, tapi dia nggak ngelihat sosok itu bang, dia ngedenger suaranya aja. Gua samperin di pintu itu. Gue ngedenger suaranya, gue lihat gak ada apa-apa. Gue masih bengong, sampai bengong gue gini katanya. Ini suara masih ada. Sedangkan gak ada apa-apa, gak ada cicak apa binatang lah gitu, atau cicak atau apa, gak ada kata dia. Sampai dia bengong gini, liatin bengong gini sampai gak percaya gitu. Kok ini bisa ada suara kayak gitu gitu. Kata dia terus, Lang, sampai gue aja yang kata lu bilang, lu katanya sering lihat bayangan-bayangan itu ya di CCTV. Iya gue sering lihat tuh, terutama di gudang. Iya, gue malam-malam nongol, gue sengaja katanya, gue keinget kata Gilang sering ada yang lewat-lewat nih CCTV, gue ikut ngecek malam-malam, gue sendiri tuh ada bang lewat set, kata dia di arah gudang set, arah sel set, kata dia. Oh ternyata yang lu selama yang sebutin itu gue sebenarnya gak percaya sama lu, tapi semenjak lu nggak ada, kok gue jadi yang ngalamin, kata dia. Aduh, sampai emang inget sih, saya pernah nanya ke kepala toko saya gitu, ini Pak, ini toko bekas apa sih? Kalau kata dia sih, ini emang bangunan tua, katanya nggak tahu ini bekas-bekas apanya, tapi tiba-tiba disewa buat jadi si toko ini, katanya. Dan emang banyak kata orang sekitar, si toko ini kan udah lama, gitu, pernah lama katanya, pernah lama kosong, terus sering ada hal-hal kayak gitu. Ya mungkin itu eksistensi mereka. Tapi sampai sekarang gue nggak tahu jawaban maksud dari suara kereta itu. Terus penampakan habis suara kereta itu gue nggak ngerti sama sekali. Sampai sekarang detik ini gue nggak nemu jawabannya. Siapa mereka? Apakah mereka emang di situ? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Gue gak tahu. Kayak gitu bang. Mungkin sampai situ aja sih bang kalau pengalaman. Oke, paling nanya dikit nih bang ya. Tadi kan selama kerja di sana berarti total berapa lama tuh bang? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun tuh mulai nginepnya di tahun pertama atau? Pokoknya kenapa? Pas nginep mulai nginep itu setahun terakhir kayaknya. Kan kontrak kedua itu yang waktu rame-ramenya tuh banyak yang pembunuhan apa begal kayak gitu tuh ya, pokoknya di saat itu tuh lagi rame-ramenya kayak gitu bang, perampokan. Terus sampai kayak si toko ini bikin kebijakan buat harus nginepin toko itu semua merata, nggak cuma toko kita doang. Semua wilayah tokonya pasti ada yang nginepin terutama orang. yang rawan, kayak daerah saya itu termasuk rawan. Soalnya di situ juga banyak yang kayak kemalingan motor kayak itu sering. Bahkan ini aja mantan atasan saya aja pernah dia kemalingan motor, padahal dia lagi misalnya ini kan ada kaca ya bang, kaca yang di situ tuh ada bangku buat kayak komputer gitu, motornya di situ padahal ini dia ke batas kaca dan ini parkiran itu langsung motor dia, itu secepat itu langsung hilang aja. Makanya di situ emang daerah disebutnya daerah rawan hilang. Tadi kan sempat ada perampokan besar tuh. Iya. Yang alhamdulillah Bang Gilang nggak? Iya, selamat alhamdulillah. Berarti itu sampai pelaku perampok itu sampai masuk ke mes-mes juga tuh? Iya, kayak semua pintu itu dia tendang, dia bacok, tendang banyak. Pokoknya ada di setiap pintu itu ada kayak bekas bacokan, kayak dia ngecek ada orang ada. Mungkin kalau ketahuan nih ada saya,
mungkin saya langsung dihajar mereka karena mereka itu termasuknya ya sadis lah. Memang udah siap ini. Kalau soalnya mereka ngerampok duit juga yang ATM ini. Oh, ngerampok ATM. Iya kan ada ATM 2. Dibobol juga. Dibobol. Nah itu kan daerah rawan nih. Pernah nggak kayak ada pegawai yang pernah jadi korban perampokan atau gimana? Mungkin kalau di toko saya nggak ada, tapi di daerah saya itu ada beberapa kasus sih yang saya tahu. Ada pertama pembacokannya itu langsung, jadi lagi buka toko, lagi jaga, ada yang dibacok. Terus ada satu lagi yang dibunuh, tapi sama temennya sendiri. Jadi dia speak-speaknya lah, kalau speak-speaknya itu mau nuker duit. Pas mau kan ke kantor. Pas dia kan ada brankas itu buat naruh duit, pas dia buka langsung ditusuk. Aduh. Tusuk langsung diambil semua, pergi langsung. Uangnya diambil? Ambil uangnya semua. Jadi kebanyakan kayak gitu sih, kayak perampokan. Kalau perampokan itu kebanyakan sih alhamdulillahnya ada, tapi ripal gitu. Kayak gitu dibunuh. Kompetitor disekap. ya? Iya, ada yang disekap juga, ada yang diikat gitu. Disekap. Untungnya ada yang selamat, ada yang nggak selamat juga sih. Dan saya salah satunya yang selamat mungkin. Alhamdulillah. Ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Iya. Oke, jadi ceritanya udah selesai Bang ya. Oke deh, jadi semoga pengalaman Bang Gilang bermanfaat bagi kita semua. Diambil baiknya, buang buruknya. Jadi akhir kata, terima kasih Bang Gilang udah cerita di Lautan Mistis. Sama-sama. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Bang Gilang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.